Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang logaritma. Ya, jika sebelumnya kita sudah membahas persamaan logaritma, sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Ya, konsepnya hampir mirip dengan sebelumnya. Ya, bedanya sekarang tandanya adalah kurang dari atau lebih dari. Tetapi ingat, kita harus menguasai sifat logaritma, persamaan logaritma juga harus dikuasain, ataupun grafiknya. Ya, sekarang akan dapat jelaskan syarat-syaratnya. Jadi dia kalau bentuk-bentuknya mirip kayak persamaan logaritma. Nah, bedanya dia tambahannya ada di syaratnya. Jika A-nya lebih dari 1, A-nya itu basis lognya ya, yang ini nih, yang di pangkatnya yang di atas. Kalau A-nya lebih dari 1, terus soalnya kurang dari, maka syarat-syaratnya pun harus tetap dari tandanya kurang dari. Ya, terus kalau A-nya lebih dari 1, terus soalnya lebih dari, sama syarat-syaratnya juga sama harus lebih dari. A-nya antara 0 sampai 1 berarti pecahan, misalkan setengah, seperempat gitu ya. Kalau soalnya kurang dari, berubah jadi lebih dari ya. Terus kalau A-nya setengah, bukan setengah-setengah atau seperempat atau pecahan lah gitu ya, antara 0 dan 1. Kalau soalnya lebih dari, tandanya berubah jadi kurang dari. Jadi yang mana yang berubah? Yang berubah hanya A-nya kalau A-nya pecahan atau nilainya 0 sampai 1. Tapi kalau A-nya lebih dari 1 dia nggak berubah. Kurang dari, lebih dari itu ya. Jadi yang beda hanya di A-nya antara 0 dan 1. Yang berubah adalah kalau soalnya kurang dari, syaratnya berubah jadi lebih dari. Kalau soalnya lebih dari, berubah jadi syaratnya kurang dari. Seperti itu. Nah, dalam pengerjaannya ada yang namanya, nanti ada yang namanya syarat numerus. Syarat numerus sama syarat logaritma. Sama syarat yang namanya syarat logaritma atau syarat pertidaksamaannya. Kalau syarat pertidaksamaan itu berarti yang ini nih. Kalau soalnya kurang dari, bisa jadi kurang dari, lebih dari jadi lebih dari, atau kurang dari jadi lebih dari jadi kurang dari, tergantung A-nya. Nah, kalau syarat numerus itu adalah fungsinya. Fungsinya itu berarti syarat yang pertama kayak kemarin. Fx-nya harus lebih dari 0, Gx-nya juga harus lebih dari 0 gitu ya. Ini syarat si numerus. Kalau syarat persamaan yang ini ya. Tapi kalau syarat numerus itu yang fungsinya harus lebih dari 0. Nih, ini sama ini harus lebih dari 0. Kalau tandanya ini berguna untuk di syarat pertidaksamaan. Nah, nanti keduanya ini carilah irisannya seperti itu. Nah, kalau irisannya memenuhi baru itu jawabannya. Oke, kita langsung fokus ke contoh. Ini ada 4 tipe soal seperti syarat-syaratnya ini. Ya, kita kasih tipe soal yang berbeda seperti itu. Ya, yang pertama yang kita bahas itu yang A ya. Yang A itu adalah 2 log 2x plus 1 kurang dari 2 log 3. Nah, ini A-nya itu kan berarti 2 nih ya. A-nya itu 2 nih karena A-nya itu lebih dari 1 karena A-nya 2 ya. Jadi kita gunakan sifat yang pertama, berarti tandanya tidak berubah. Nah, pengerjaannya kita gunakan syaratnya dulu. Ada syarat numerus. Syarat numerus itu tadi fx lebih dari 0. Berarti 2x plus 1 harus lebih dari 0. Kita pindah ruas, 2x lebih dari min 1. Berarti x-nya lebih dari min setengah. Gx-nya mana? Gx-nya itu 3. Kalau 3 nggak perlu kita bikin syarat, karena kan udah jelas lebih dari 0. Seperti itu ya. Oke, setelah itu kita langsung ke syaratnya. Syarat yang kedua ya, ada namanya syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan. Nah, syarat pertidaksamaan itu berarti apa? Ininya nih, siapa tandanya? Ini kan berarti kita tulis dulu aja soalnya. 2 log 2x plus 1 ya, kurang dari 2 log 3. Kan udah sama basisnya 2 lognya kita coret. Berarti tinggal 2x plus 1. Nah, tandanya bisa berubah bisa enggak. Karena ini duanya syarat yang pertama yaitu A-nya lebih dari 0 ya, atau persamaan yang pertama ya, nih yang A-nya lebih dari 1 berarti tandanya nggak berubah, tetap kurang dari 3 gitu ya. Ini yang maksudnya dengan syarat persamaan, berubah tandanya tergantung A-nya apakah lebih dari 1 atau antara 0 sampai 1. Ya udah, kalau udah nggak ada
Apa-apa lagi langsung kita kerjakan. 1 pindah ke kanan, jadi dikurang 3 dikurang 1. Jadi 2x kurang dari 2. X-nya kurang dari 1. Nah, antara dua titik ini kan titik yang pertama ya. Ini titik yang kedua. Carilah irisannya, sehingga dapatlah jawabannya. Tinggal kita bikin garis bilangan. Pertama dari yang angka terkecil dulu, berarti yang min setengah. Ini adalah 1. Nah, yang min setengah itu lebih dari, berarti tandanya ke kanan. Nah, kalau yang x-nya lebih dari 1, itu tandanya kurang dari, berarti ke kiri. Berarti yang satunya ke kiri, ingat ya. Nah, carilah irisannya. Mana irisannya? Berarti irisannya adalah yang kena 2 garis. Mana? Ini berarti gitu ya. Berarti secara kesimpulannya ya, ini kalau titik begini berarti kesimpulan ya. Itu jawabannya itu adalah min 2, min setengah kurang dari x kurang dari 1. Ini jawabannya ya, gitu. X-nya antara min setengah sampai 1 ya. Itu jawabannya. Jadi bedanya kalau logaritma itu ada 2 syarat di persamaannya, tergantung tandanya atau tergantung A-nya ini. Kalau lebih dari 1 berarti tandanya nggak berubah. Kalau dia kurang dari 1 atau antara 0 sampai 1 berarti dia tandanya berubah gitu ya. Contoh yang kedua ya, kita lanjut yang B. Contoh yang B itu adalah setengah log x kuadrat plus x kuadrat plus x kurang dari min 3 ya, kurang dari min 3. Boleh kita langsung aja nih ya, berarti kita gunakan syaratnya lagi ya, syarat numerus dulu. Berarti x kuadrat plus x harus lebih dari 0 ya kan. Tuh, x kuadrat plus x lebih dari 0. X kuadrat plus x, kita tulis soalnya. X kuadrat plus 2x ya. Ini x kuadrat plus 2x, ini juga 2x. Nah, kita cari dulu nih titiknya. Berarti kalau kayak gini, cara pengerjaan faktorannya adalah ini ada x, berarti kita keluarkan x-nya. Berarti ini jadinya x kurang x kurung x plus 2. Ya. Dengan kalau kita kali pelangi x kali x jadinya x kuadrat ya. Terus x kali 2 jadinya 2x. Seperti itu ya, itu cara pengerjaan pengurangannya. Nah, yang x sendiri bisa kita bikin jadi x kurang dari 0, kan sama aja. X plus 2 lebih dari 0, berarti x-nya itu ada 2, ada 0, ada x-nya min 2. Karena dia lebih dari, berarti di sini kan ada min 2, ada 0 ya. Ingat ya, kalau titik usahakan dari yang terkecil. Kalau lebih dari ini, tandanya kan lebih dari yang ini. Ya, syarat numerusnya berarti yang satu ke kiri, ya, yang satu ke kanan. Ini baru syarat numerus yang pertama. Terus yang ini nggak perlu karena nggak ada lognya, jadi kita nggak usah cari syaratnya gitu ya. Terus kalau udah, fokus kita ke ininya nih. Setelah itu kita ke syarat apa namanya tadi ya, syarat pertidaksamaannya. Syarat pertidaksamaan yaitu, tulis dulu soalnya, setengah log x kuadrat plus 2x kurang dari min 3. Padahal kalau kita buat logaris setengah x kuadrat plus 2x ya, kita anggap aja nih belum tahu tandanya ya, Bapak hanya ingin mencari nilai x-nya aja, titik-titik itu aja ya. Nah, setengah yang ini, setengah yang di sini pindah ke kanan jadi di bawah, jadi setengah pangkat min 3. Nah, tandanya gimana sih tandanya? Nah, tandanya kan karena dia hanya antara 0 sampai 1 yaitu setengah, berarti soalnya yang awalnya ini kurang dari ini ya, berubah jadi lebih dari. Berarti ini menjadi lebih dari. Nah, seperti itu ya. Berarti jadinya x kuadrat plus 2x lebih dari. Nah, setengah pangkat min 3 itu berapa? Setengah pangkat min 3. Nah, boleh dibalik jadi 2/1 pangkat 3 ya. Dalam pangkat tuh udah jelasin dulu pas awal-awal. Berarti jadinya x kuadrat plus 2x lebih dari 2 pangkat 3 berarti berapa? 8. 8 bagi 1 tetap 8. Jadi kayak gini aja.
Jadinya x kuadrat plus 2x lebih dari 8. Nah, tinggal kita pindah ruas. X kuadrat plus 2x min 8 lebih dari 0. Berapa kali berapa yang hasilnya min 8? Kalau dijumlah 2. Berarti ini x, ini 2 sama 4. Berarti 4-nya plus, 2-nya min ya, biar tengah-tengahnya plus 2x. Berarti jawabannya x sama 2, x sama min 4. Kita bikin lagi di sini deh yang buat titik yang ini. Ini ada min 4. Di sini ada 2. Tadi kan hasil akhirnya tetap lebih dari 0. Berarti yang satu tetap ke kiri, yang satu ke kanan gitu ya. Udah bener nggak tuh? Nah, bener ya. Berarti yang satu ke kiri, satu ke kanan. Setelah itu kita lanjut ke garis. Jadi 2 titik ini kita gabung ya. 2 titik ini kita gabung sehingga mendapatkan irisan. Ya, ada min 2, ada min 4, berarti min 4 dulu. Min 4, ini min 2, terus ada 0, terus ada 2. Tadi kan min 2 ke kiri ya. Nih, min 4 juga ke kiri. 0 ke kanan. 2 juga ke kanan. Kira-kira mana sih titiknya kena 2 garis? Ini jelas kena 2 garis. Ini jelas kena 2 garis. Berarti secara kesimpulan ya, jawabannya itu adalah x kurang dari min 4 atau x lebih dari 2 gitu ya. Yang satu ke kiri terus, yang satu ke kanan terus, berarti yang satu kurang dari, satu lebih dari. Itu disebut dengan irisan. Jadi ntar ingat ya, setelah dapat titik semua harus dicari irisannya, bukan jawabannya 2, min 4, min 2 sama 2, bukan, tapi harus cari dulu berapa irisannya sehingga dapat jawabannya itu. Oke, kita lanjut ke yang soal C ya. Soal C itu soalnya adalah C 2 log x kuadrat plus 3x kurang lebih dari 2 log x plus 15 tuh ya. Nah, ini hampir mirip, bedanya adalah sekarang sama-sama ada fungsi sebelah kiri sebelah kanan, tapi konsep pengerjaannya sama ya. Kita buat dulu syarat numerus, berarti yang dalam kurungnya dulu, x kuadrat plus 3x lebih dari 0. Berarti kita pecat lagi tadi x plus 3 lebih dari 0. Berarti ini dibaca dulu x kurang 0, boleh dibuat ya gitu, boleh. X plus 3 lebih dari 0. Berarti x nya 0 sama x nya min 3. Oke, ntar lanjut syarat numerus yang kedua, berarti x plus 15 lebih dari 0. Berarti x nya lebih dari min 15 ya. Nah, dari yang ini kita bikin garis dulu aja deh. Yang ini kan lebih dari, ini ada 0, malah ada min 15 nih. Ada lagi, kita garisnya kurang lurus, bikin garis lurus dulu ya, simek. Ada dari berapa? 0, min 3, min 15. Berarti dari min 15 dulu ya, paling kecil. Terus ada min 3, ada 0. Tuh, seperti itu ya. Tandanya tergantung. Kalau ini kan yang lebih dari itu kan berarti 0 sama 3 ya. Yang lebih dari 0 ini adalah 0 sama min 3. Berarti min 3-nya ke kiri, 0-nya ke kanan, terus yang 15-nya ke kanan. Nah, tapi kita belum dapat lagi titik yang lainnya. Berarti harus dibikin dulu, yaitu syarat pertidaksamaannya. Terus dulu soalnya 2 log x kuadrat plus 3x lebih dari 2 log x plus 15. Ini kita coret 2 lognya sehingga jadi x kuadrat plus 3x. Tandanya apa? Tandanya tetap lebih dari. Karena apa? Karena a-nya lebih dari 1 itu ya. Berarti jadinya x kuadrat 3x dikurang, ini terus lo aja deh, 3x dikurang x min 15 lebih dari 0. Berarti x kuadrat plus 2x min 15 lebih dari 0. Berarti ini titiknya adalah x 3 sama 5. Berarti 5-nya plus, x 3-nya min. Berarti x-nya min 3 sama x-nya min 5 lebih dari ya. Berarti kalau lebih dari ini ada min 3, ada min 5. Oh maaf,
maaf ini bukan min 3, salah ya. Kita hapus dulu, ntar hapus dulu nih yang ini ya, bukan ini. Dah ya. Oke, lanjut. Berarti titiknya tadi kebalik ya. Ini min 15 dulu, min 15 baru 3. Nah, berarti yang ini karena tandanya lebih dari, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nih ya. Hasil akhirnya kan lebih dari, berarti yang satu ke kiri, satu ke kanan. Tuh. Nah, kalau udah tinggal kita gabung titik-titik yang ada semua. Kita gabung semua ya. Di bawah sini kita mulai dari titik yang paling kecil, ada min 15. Ada min 15 sama ya. Min 15 ini. Yang ini adalah, yang ini bukan min 15 ya. Min 5. Nah, min 5 terus yang ini. Lanjut ya. Ini min 15 dari yang paling kiri, min 15 terus ada lagi min 5 berarti. Min 5 ada lagi min 3, ada lagi 0, ada lagi 3 ya. Kita mulai dari min 15. Min 15 itu kemana? 15 ke kanan semua. Nah, sip. Terus berapa lagi? Min 5 ke kiri. Min 5. Terus min 3 ke kiri. Ini min 3 ya, maaf. Nah, min 3 juga ke kiri. Nah, min 3 juga ke kiri. Terus 0 ke kanan. 0 ke kanan. Terus 3 juga ke kanan. Sekarang Bapak tanya, titik mana yang kena 3 garis sekaligus? Ya, titik mana yang kena 3 garis sekaligus? Mana? Nih ya. Ini kan 1, 2, 3. Berarti ini kena 3 garis nih. Sampai sini. Nah, terus mana lagi yang kena 3 garis nih? Nah, berarti ada 2 daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti kesimpulannya adalah, ya, ini ada min 15 kurang dari X kurang dari min 5. Atau, ya, atau X-nya lebih dari 3. Ini jawabannya ya. Jadi beda di situ nih, kalau logaritma kita harus tahu syarat-syaratnya sehingga dapat irisannya ya. Ada 2 ya, min 15 sampai min 5 sama X-nya lebih dari 3 ya. Dia agak lama di sini, emang kita harus benar-benar teliti dan cermat dalam menentukan irisannya. Oke, selanjutnya soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir itu soalnya adalah, sekarang yang ininya pecahan setengah log X kuadrat min 2X lebih dari setengah log X plus 10. Nah, coba kita cek dulu soalnya bener nggak ya. X kuadrat min X kuadrat X plus 10 kayak betul. Langkah-langkahnya sama ya, tadi syarat numerus dulu, intinya sama sih syarat numerus. Syarat numerusnya berarti X kuadrat min 2X lebih dari 0. Kayak tadi X min 2 gitu ya, lebih dari 0. Berarti X min 0 sama X min 2. Berarti X-nya 0 sama X-nya 2. Sip. Kalau udah, kita bikin lagi syarat yang terakhir, yaitu syarat yang numerus yang terakhir, itu X plus 10 lebih dari 0. Berarti X-nya lebih dari min 10. Mau digambar dulu boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini ada min 10, berarti di sini ada 0, di sini ada 2. Min 10-nya ke kanan, 0-nya ke kiri ya, karena kan lebih dari, berarti yang satu ke kiri, satu ke kanan gini ya. Tapi kita harus nyari titik yang lain, yaitu langsung ke syarat pertidaksamaannya. Pertidaksamaan berarti jadinya setengah log X kuadrat min 2X lebih dari setengah log
X plus 10. Berarti setengah lognya kita coret. Nah ini berarti jadinya X kuadrat min 2X. Nah lebih dari apa kurang dari? Jelas jadi kurang dari. Kenapa? Karena basisnya itu pecahan atau antara 0 sampai 1. Nah kalau udah kita kelompokin, berarti X kuadrat min 2X dikurang X min 10 kurang dari 0. Berarti jadinya X kuadrat min 3X min 10 kurang dari 0. Berarti jadinya kita faktorkan, ini X, berarti ini 2 sama 5. Berarti ini min, ini plus ya. Nah berarti X-nya adalah min 2, X-nya sama 5. Kita bikin garis yang di sini. Min 2 sama 5. Min 2 sama 5. Nah ini kan kurang dari 0 ya. Ini kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0 itu garisnya di tengah. Ingat ya. Nah, ini. Sip. Nah, kan udah nih. Kalau udah berarti kita hubungkan yang ini. Digabung. Berarti manakah irisannya? Oke. Manakah irisannya? Kita mulai dari titik yang paling kecil, yaitu min 10. Min 10, terus ada lagi min 2, ada lagi 0, ada lagi 2, ada lagi 5. Mulai dari yang sebelah kiri, min 10 itu kemana? Ke kanan terus, paling ujung. Terus min 2 kemana? Min 2 ke kanan. Min 2 cuma sampai 5 ya, harus dibikin kayak gini. Nah, terus mana lagi? 0 ke kiri. 0 ke kiri terus 2-nya ke kanan terus. Nah, dari gambar ini mana yang kena semua titik. Nih, yang kena ada garisnya, ada kena semua. Kalau min 10 cuma 1. Ini sampai, kalau ini ya kita lihat nih. Kalau yang min 10 cuma 1, min 10 sampai min 2 1 2. Min 2 sampai 0 1 2 3, benar ya. Yang 2 sampai 5 1 2 3, benar. 5 cuma 2. Berarti mana yang kena semua garis? Berarti yang ini. Nah, berarti kesimpulannya, jawabannya itu adalah min 2 kurang dari X kurang dari 0, atau 2 kurang dari X kurang dari 5. Seperti itu. Ini disebut dengan pertidaksamaan logaritma ya. Jadi semua tipe soalnya udah kita bahas ya. Jadi semoga kalian dapat memahami tentang logaritma ini, seperti itu ya. Oke, coba Bapak ambil contoh lagi, tapi pakai syarat yang kemarin. Misalkan berarti ini contoh yang kelima ya. Misalkan contohnya itu adalah log kuadrat X kurang dari 3 log X plus 2 gitu ya, kurang dari 0. Nah ini kan nggak bisa pakai yang tadi, tapi kita harus jadi permisalan dulu. Misalkan Y sama dengan log X, berarti yang ini nih ya, kita tulis dulu aja, log kuadrat X min 3 log X plus 2 kurang dari 0. Log X kan jadi Y, berarti jadinya nih Y kuadrat min 3Y plus 2 kurang dari 0. Berarti kita faktorkan dulu. Berarti Y, ini berarti Y, ini 1, ini 2. Berarti ini jadinya ini min ya. Berarti Y-nya ada 1, Y-nya ada 2. Ini tandanya kurang dari. Kalau kurang dari, berarti jadinya kan diantara. Berarti jadi 1 kurang dari log X kurang dari 2. Seperti itu. Berarti masing-masing kita balikin dulu. Jadi kan Y sama dengan 1. Ini kita balikin dulu ya. Tadi kan Y-nya adalah log X. Log X sama dengan 1. Ingat ya, kalau di pojoknya ini nggak ada angka basisnya, itu dianggapnya adalah 10. Berarti X sama dengan 10 pangkat 1. Itu ya. Kalau nggak ada basisnya kan, ya 10 pangkat 1 berarti X sama dengan 10. Terus berapa lagi? Y sama dengan
2, berarti 10 log X sama dengan 2, berarti X sama dengan 10 pangkat 2, berarti X nya sama dengan 100. Berarti jawabannya adalah ini tadi satunya berubah jadi 10 kurang dari log X kurang dari 100 gitu ya. Atau kalau dipecah jadi 10 kurang dari X kurang dari 100 seperti itu ya. Ini jawabannya tuh ya. Ini yang bentuknya permisalan hampir mirip sih ya, tapi ini hanya tambahan aja ya. Fokusnya ke sini sih yang ada 4 ini. Semoga kalian dapat pahami. Jika masih ada yang kurang paham silahkan diulang terus. Jika ada yang belum ngerti bisa hubungi Bapak melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.